Ibu, pada kesempatan kali ini seperti yang telah sebelumnya itu dikasih jadwal tentang materi P5. Nah, namun saya mau bertanya dulu kepada Bapak dan Ibu semuanya, apakah di sini PMM-nya sudah diunduh semuanya? Aplikasi PMM-nya? Sudah, alhamdulillah ya. Jadi Ibu dan Bapak, kalau aplikasi PMM-nya sudah diunduh, silahkan untuk dibuka-buka. Kemudian di dalamnya ada pelatihan mandiri, bukti karya, kemudian ada video inspirasi, ada juga perangkat ajar dan asesmen. Untuk yang muda-muda jangan sampai kalah. Jadi isi pelatihan mandiri tersebut nanti akan mendapatkan sertifikat langsung dari Kemendikbud. Bagaimana dengan yang sudah tua? Karena sudah mumet dengan banyak pikiran atau seperti apa? Silahkan untuk membuka videonya ya. Jadi videonya dibuka-buka, di sana banyak sekali video inspirasi, bukan hanya dari guru-guru di Kabupaten Kuningan, tetapi guru yang ada di seluruh Indonesia. Banyak sekali itu tentang pembelajaran, kemudian tentang segala sesuatunya. Itu ya. Yang pertama dari PMM, karena apa? Saya dengan Pak Nono, kemudian dari Kecamatan Kramat Mulya, alhamdulillah satu kabupaten itu hanya 3 komunitas yang lulus di Kemendikbud untuk mengikuti komunitas yang ada di PMM. Jadi Bapak dan Ibu semua nanti kalau buka PMM itu akan terlihat komunitas yang ada di Kuningan yang lulus di Kemendikbud hanya komunitas di Cilimus, kemudian komunitas ini gugus 2 ya Pak ya? Gugus 2 Cilimus, kemudian yang ada di Kramat Mulya, yang lainnya di Kuningan belum mengikuti pendaftaran tersebut. Mudah-mudahan setelah adanya perkembangan tersebut bisa mengikutinya. Tapi itu untuk komunitasnya mungkin dituntut kesabaran, kehadiran, keikhlasan selalu mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh KKG seperti hal ini, touring, kemudian nanti juga suka ada online-nya daring gitu. Jadi nanti Pak Nono itu dan rekan-rekan yang telah mendaftarkan di Kemendikbud dituntut setiap melaksanakan kegiatan ini dilaporkan. Jadi ada laporannya, foto Bapak dan Ibu, kemudian ada materinya, ada segala sesuatunya dilaporkan langsung ke Kemendikbud gitu. Jadi applause untuk Pak Nono yang telah mendaftarkan ke Kemendikbud. Soal tadi guru penggerak di sini sudah yang di gugus 2 ada berapa orang yang lulus? Sampai wawancara ada berapa orang? Ada 5 orang ya. Mudah-mudahan nanti sampai pengumuman, saat pengumuman guru penggerak semuanya di tahap 1, di tahap 2 bisa ikut dan bisa lulus seleksi semua. Amin ya rabbal alamin. Sehingga jika demokrat nanti mempunyai pionir ya. Itu jadi di dalam guru penggerak sebetulnya tidak ada pembelajaran tentang kurikulum merdeka, tidak disentuh sama sekali tentang kurikulum merdeka. Itu hanya menitik beratkan pada keterampilan untuk gurunya sendiri. Kurikulum merdeka ini terbawa dengan arus-arus yang sekarang. Jadi kami para guru penggerak pun dan yang lainnya para ketua KKG dituntut untuk menyebarkan, untuk mengimplementasikan tentang kurikulum merdeka, apakah itu nanti di KKG-nya atau nanti melalui workshop-workshop yang lainnya. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya kita berdiri dulu yuk, kita bernyanyi. Ayo naik beca. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, bergotong royong mandiri, kreatif dan benar.
akan saya membacakan tentang P5. Ada yang sudah tahu P5? Project. Bapak dan Ibu di sini kan jika Mekar belum mendaftarkan online ya, sama Cilimus juga belum mendaftarkan online tentang IKM. Tapi walaupun demikian, kita harus tahu tentang kurikulum merdeka itu. Nah, di dalam kurikulum merdeka itu salah satu yang harus dipelajarinya ada P5. Nah, P5 itu kalau dilaksanakannya untuk kelas 1 dan kelas 4. P5 itu yang tadi kan PPP-nya sudah diketahui, profil pelajar Pancasila. Tinggal yang 2P di depan, penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu jadi ada tambahan pelajaran untuk di kelas 1 dan di kelas 4 bagi yang sudah melaksanakan atau login IKM. Bagaimana kalau yang belum? Kalau yang belum, setelah menanyakan ke Merdeka. Nah, kita awali ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu yang melaksanakan kelas 1 dan 4 sudah menerima jadwalnya tentang jadwal yang menyebar kelas 1, kelas 4 kan itu sekarang pelajarannya terpisah ya. Jadi tidak sama dengan tematik. Kalau tematik itu tematik cukup di jadwal pelajarannya. Kalau yang untuk kelas 1 dan kelas 4 itu terpisah, adanya matematika terpisah, bahasa Indonesia, kemudian adanya pendidikan Pancasila, olahraga sampai dengan pendidikan yang P5 itu. Yang pertama, apa itu P5? Nah, apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Nah, itu suatu pembelajaran lintas mata pelajaran, lintas disiplin ilmu yang diterapkan di dalam satu kesempatan pada kurikulum merdeka yang tujuannya untuk menguatkan karakter siswa yang tadi ada karakter 1 sampai 6. Sebetulnya karakter tersebut sama juga dengan dulu ada pendidikan karakter ya waktu kurikulum 2013. Kalau sekarang berganti nama menjadi profil pelajar Pancasila. Jadi merupakan lintas disiplin ilmu untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam mengungkap dan mengatasi permasalahan yang di sekitar anak dan untuk menguatkan tadi profil pelajar Pancasila. Nah, di sini siswa tidak hanya dituntut untuk menghafalkan suatu teori atau hal apa, tetapi lebih kepada penanaman karakter agar siswa itu mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terlihat, yang dekat, yang dirasakan oleh siswa dengan lingkungan terdekatnya, yaitu di sekolah, di keluarga, maupun nanti di masyarakat. Nah, kemudian apa saja tadi dimensi dari profil pelajar Pancasila? Nah, yang tadi Ibu mulai telah nyanyikan bersama, mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, ada juga bergotong royong. Kemudian ada mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kita bahas satu-satu karena di dalam dimensi ini ada beberapa bagian lagi atau elemen yang harus dikuasai oleh siswa. Jadi dari dimensi yang pertama, beriman, apa saja yang harus dikuasai. Kemudian sampai dengan bernalar kritis, apa saja yang harus dikuasai. Itu. Pertama,
bisa menjalankan ibadahnya, bisa mentaati aturan yang diberikan oleh agamanya masing-masing. Kalau umpamanya untuk anak SD bisa mengaji, kemudian bisa juga melaksanakan sholatnya, bisa patuh terhadap aturan agama. Nah, itu elemen yang pertama. Kemudian elemen akhlak secara pribadi dirinya, mungkin bisa menghormati dirinya itu sebagai makhluk Tuhan. Kalau dirinya makhluk Tuhan, siswa SD itu berarti harus apa nih agar dia bisa menjadi makhluk Tuhan yang baik? Tentunya bisa melaksanakan tadi taatnya, takwanya kepada Tuhan, agar bisa menjadi makhluk Tuhan yang baik sebagai pribadi siswa yang berakhlak baik. Elemen akhlak pada manusia, sesama manusia. Bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan manusia, dengan sesama teman. Bagaimana cara menghargai teman. Kemudian bagaimana cara berbagi, cara peduli kepada teman, cara berbuat baik. Nah, itu sama, jadi secara pribadi sudah. Kemudian kalau sudah secara pribadi, bagaimana untuk melaksanakan kebaikan sesuai agamanya yang dianut masing-masing kepada manusia. Seperti jika ada di sekolah atau di kelasnya ada temannya yang istilahnya sakit. Nah, kita selaku temannya kalau berakhlak mulia kepada sesama, kepada manusia, tentunya mungkin akan memberikan pertolongan, kemudian mengantarkan dia ke rumahnya atau apa, hal-hal yang baik yang dituntut oleh siswa tersebut agar bisa berakhlak baik itu kepada manusia. Yang keempat, terakhir, berakhlak kepada alam. Nah, siswa bisa menjaga lingkungan, bisa apalagi Bu kalau yang berhubungan dengan alam, bisa menjaga tanaman yang ada di dekatnya, yang ada di luar halaman sekolah. Sekiranya tanaman itu memerlukan bantuan atau sudah layu, apa nih yang harus dilakukan oleh siswa? Tentu dengan apa? Menyiramnya, memberikan pupuknya lagi, merawatnya. Nah, itu yang diberikan oleh siswa sampai dia mempunyai akhlak yang mulia terhadap alam. Jadi alam, walaupun ke alam, tetap harus akhlaknya itu seperti apa. Nah, itu dari sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan ada 4 elemen. Elemen kepada akhlak kepada Tuhannya, kepada dirinya sendiri, kepada manusia yang lain, dan yang terakhir kepada alam yang ada di lingkungan di dekatnya atau lingkungan sekitar itu. Yang kedua tadi ada dimensi apa, Bu? Bergotong royong, berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Yang pertama elemennya mengenal dan menghargai budaya. Di sini sampai dia bisa melaksanakannya sendiri itu. Jadi mengenal atau menghargai budaya. Jangan sampai karena budaya rudat itu sudah. Nah, komunikasi dan interaksi antar budaya ini bisa kita mengaitkan, umpamanya di sini sudah tadi ada rudat. Nah, ternyata di kebinekaan. Nah, merefleksi. Siswa mampu memberikan umpan balik, tanggapan. Nah, ternyata di silat itu umpamanya jangan sampai hanya untuk gerakan-gerakannya saja. Nah, bagaimana kalau untuk menarik tersebut ada ibingnya, kemudian dipadukan dengan gendangnya, dipadukan dengan tarian jaipong. Nah, itu bisa memberikan, jadi memberikan refleksi, tapi refleksi tersebut bersikap untuk meningkatkan motivasi yang bersikap positif. Yang terakhir elemen berkeadilan sosial. Jadi bisa yang belum umpamanya memberikan uang kas, mahasiswa yang tidak bisa mengerjakan sesuatu tugas. Nah, kita yang mampunya siswa yang bisanya untuk bisa peduli dengan cara menjadi tutor sebaya, mematahkan sakedik-sakedik. Nah,
Kemudian bisa peduli juga terhadap perkembangan sosial temannya. Nih, kalau umpamanya belum mampu membayar sesuatu, apa sih yang harus diberikan? Umpamanya patungan bersama-sama, memberikan contoh yang baik. Sama dengan elemen berbagi. Berbagi sama harus bisa menyelesaikannya sendiri. Mempunyai sesuatu nih sulit sekali karena kita ingin mandiri, belajar berusaha untuk